guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber lemak dan minyak. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lustika Eva Luciana, Prodi Teknologi Pangan, Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas PGRI Semarang. Jangan lupa tonton sampai habis ya, dan like, comment, and subscribe. Oke, langsung saja ke pembahasannya, yaitu sumber lemak dan minyak. Minyak adalah istilah umum untuk semua cairan organik yang tidak larut atau bercampur dalam air, yang artinya hidrofobik, tetapi larut dalam pelarut organik. Pelarut organik misalnya dietil eter atau C2H5OC2H5, kloroform atau CHCl3, benzena, dan hidrokarbon lainnya yang polaritasnya sama. Sedangkan lemak adalah kelompok ikatan organik yang terdiri atas unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen yang mempunyai sifat dapat larut dalam zat-zat terlarut tertentu. Zat-zat terlarut tertentu seperti petroleum, bensin, eter, tetapi dalam perbandingan dan susunan kimia yang berlainan. Minyak dan lemak berperan sangat penting dalam gizi kita karena merupakan sumber energi, cita rasa, serta sumber vitamin A, D, E, dan K. Komposisi penyusun. Seperti halnya karbohidrat, lemak tersusun dari 3 elemen dasar, yaitu karbon, hidrogen, dan oksigen. Secara kimiawi, lemak merupakan bagian dari lipida yang merupakan ester asam lemak dengan gliserol. Gliserol mempunyai 3 gugus hidroksi yang masing-masing mengikat melalui ikatan ester 1 molekul asam lemak, sehingga 1 molekul lemak terdiri dari atas 1 molekul gliserol dan 3 molekul asam lemak. Oleh karena itu, lemak atau minyak sering disebut sebagai trigliserida. Di bawah ini merupakan gambar dari struktur trigliserida. Selanjutnya ada sifat-sifat lemak dan minyak. Efek panas. Yang pertama yaitu ada titik leleh. Lemak meleleh saat dipanaskan, yang disebut sebagai campuran trigliserida. Meleleh bila melebihi rentang temperatur. Temperatur pada saat lemak mulai meleleh disebut sleep point. Lemak biasa meleleh pada suhu 30–40 derajat Celcius, sedangkan minyak di bawah suhu udara normal. Yang kedua yaitu titik asap atau smoke point. Lemak dan minyak mulai rusak, menghasilkan suatu asap biru dan bau tajam. Contohnya yaitu lard pada suhu 185 derajat Celcius dan corn oil pada suhu 232 derajat Celcius. Yang ketiga yaitu ada flash point, merupakan minyak mulai terbakar. Yang keempat yaitu ada ketengikan atau resinivity, yang biasa disebut kerusakan minyak dan lemak. Yang pertama yaitu ada oxidative rancidity, merupakan reaksi antara trigliserida dan oksigen di udara. Sedangkan hydrolytic rancidity merupakan katalis oleh lipase atau secara alami terjadi dalam lemak dan minyak, dapat dinonaktifkan oleh perlakuan panas, penyabunan, adanya reaksi trigliserida plus caustic soda menjadi gliserol dan sabun. Penggunaan lemak dan minyak dalam bahan pangan ada 3. Yang pertama yaitu penggorengan. Penggorengan merupakan suatu metode memasak yang cepat dengan temperatur tinggi sekitar 180 derajat Celcius. Yang kedua yaitu efek shortening lemak. Memiliki efek lebih renyah dan lezat pada produk biskuit dan pastry. Yang ketiga yaitu efek creaming dan earthing, menggabungkan gelembung udara kecil ke dalam campuran dan mencerahkan produk. Selanjutnya yaitu jenis lemak dan minyak. Jenis lemak minyak yang pertama yaitu ada minyak goreng. Minyak goreng berfungsi sebagai penghantar panas, penambah rasa gurih, dan penambahan nilai kalori bahan pangan. Mutu minyak goreng ditentukan oleh titik asapnya, yaitu suhu pemanasan minyak sampai terbentuk acrolein. Minyak goreng dapat diproduksi dari berbagai macam bahan mentah, misalnya kelapa, kopra, kelapa sawit, kacang kedelai, biji jagung, biji bunga matahari, biji zaitun, dan lain-lain. Faktor yang dapat merusak kualitas minyak yang pertama yaitu absorpsi bau
oleh lemak. Yang kedua ada aktivitas enzim alam bahan yang mengandung lemak. Yang ketiga yaitu aktivitas mikroba yang terkandung dalam lemak. Yang keempat yaitu oksidasi oleh oksigen dari udara. Dan yang terakhir yaitu kombinasi 2 atau lebih dari 4 penyebab tersebut. Jenis lemak minyak yang selanjutnya yaitu mentega. Mentega adalah makanan produk susu dibuat dengan mengaduk krim yang didapat dari susu. Mentega adalah emulsi air dalam minyak, kebalikan dari krim. Mentega diolah dari susu dengan proses pemecahan emulsi air dalam minyak dengan pengocokan. Mentega merupakan emulsi air dalam minyak di mana sekitar 18% air terdispersi di dalam 80% lemak dengan sejumlah kecil protein yang berperan sebagai emulsifier. Jenis lemak minyak yang ketiga yaitu ada margarin. Margarin merupakan pengganti mentega dan rupa, bau, konsistensi, rasa, dan nilai gizi hampir sama. Margarin juga merupakan emulsi air dalam minyak dengan persyaratan mengandung tidak kurang 80% lemak. Lemak yang digunakan dalam pembuatan margarin dapat berasal dari lemak hewani dan nabati. Lemak hewani yang digunakan biasanya lemak babi atau lemak sapi, sedangkan lemak nabati yang digunakan adalah minyak kelapa sawit, minyak kedelai, dan minyak biji kapas. Selanjutnya yaitu ada shortening atau mentega putih. Shortening adalah lemak padat yang mempunyai sifat pastis dan kestabilan tertentu. Umumnya berwarna putih sehingga disebut mentega putih. Shortening terbuat dari 100% lemak, baik lemak nabati ataupun lemak hewani, ataupun campuran dari keduanya, yang sudah dimurnikan dan dihilangkan baunya. Berdasarkan cara pembuatannya, ada 3 macam shortening. Yang pertama yaitu compound. Compound adalah shortening yang dihasilkan dari campuran lemak dan minyak yang bertitik cair tinggi, lemak bertitik cair rendah, dan lemak yang sudah mengalami hidrogenasi. Yang kedua yaitu hydrogenated, adalah shortening yang dihidrogenasi yang dibuat dengan cara menyampurkan 2 atau lebih minyak dengan bilangan iodin dan konsistensi yang berbeda-beda. Yang ketiga yaitu ada high ratio shortening atau hydrogenated shortening yang ditambah emulsifier, misalnya monogliserida, digliserida, lecitin, dan kadang-kadang ditambahkan dengan gliserol. Selanjutnya yaitu ada sumber lemak dan minyak. Sumber lemak dan minyak ada 2 yaitu dari hewani dan nabati. Minyak nabati adalah sejenis minyak yang terbuat dari tumbuhan yang berbeda. Beberapa jenis minyak nabati yang biasa digunakan ialah minyak kelapa sawit, jagung, zaitun, minyak lobak, kedelai, dan bunga matahari. Sedangkan sumber lemak hewani adalah bahan lipid yang berasal dari hewan. Beberapa jenis minyak hewani yaitu lemak susu, lemak sapi, dan minyak ikan. Sumber nabati. Sumber nabati yang pertama yaitu ada minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit dan inti minyak kelapa sawit merupakan susunan dari fatty acid, esterifited, serta gliserol yang masih banyak lemaknya. Di dalam keduanya tinggi serta penuh akan fatty acid antara 50% dan 80% dari masing-masing. Minyak kelapa sawit di dalamnya banyak mengandung vitamin K dan magnesium. Sumber nabati yang kedua yaitu minyak kelapa. Minyak kelapa berdasarkan kandungan asam lemak digolongkan ke dalam minyak asam laurat, karena kandungan asam lauratnya paling besar jika dibandingkan dengan asam lemak lainnya. Minyak kelapa yang belum dimurnikan mengandung sejumlah kecil komponen, bukan minyak, misalnya fosfatida, gam, sterol, tokoferol, dan asam lemak bebas. Sterol yang terdapat di dalam minyak nabati disebut phytosterol dan mempunyai 2 isomer yaitu beta-sitosterol dan stigmasterol. Sumber nabati yang ketiga yaitu ada minyak wijen.
Minyak wijen mengandung zat tidak tersabunkan dalam jumlah relatif tinggi, tetapi kandungan tertinggi adalah sterol dan zat-zat yang tidak dapat dipisahkan dengan pemurnian. Sedangkan kadar bahan non-minyak lainnya relatif rendah. Minyak wijen mengandung asam-asam lemak yaitu oleat dan linoleat, palmitat dan stearat. Minyak wijen bersifat sinergis terhadap petroleum yang merupakan sifat khas dari minyak wijen. Nabati yang selanjutnya yaitu ada minyak kedelai. Minyak kedelai mempunyai kadar asam lemak jenuh sekitar 15%, sehingga sangat baik sebagai pengganti lemak dan minyak yang memiliki kadar asam lemak jenuh yang tinggi, seperti mentega dan lemak babi. Minyak kedelai banyak digunakan pada pabrik lilin, sabun, varnish, cat, semir, insektisida, dan desinfektan. Yang selanjutnya yaitu ada minyak zaitun. Minyak zaitun terdiri dari zat-zat minyak yang dinamakan glyceridat atau ester dengan persentase 97% dan zat-zat minyak lainnya. Minyak zaitun mengandung berbagai vitamin seperti vitamin A, B, C, D, dan vitamin E, zat pewarna seperti klorofil dan xanthofil, serta berbagai zat aromatik yang menimbulkan aroma dan rasa yang khas. Secara umum, asam-asam lemak dalam minyak zaitun dibagi menjadi dua bagian, yaitu asam lemak tak jenuh dengan kadar 70-80%, yang kedua yaitu asam lemak jenuh dengan kadar 8-10%. Selanjutnya yaitu ada minyak biji bunga matahari. Komposisi minyak biji bunga matahari berkisar antara 23-45%. Minyak biji bunga matahari merupakan salah satu jenis minyak nabati yang pengembangannya masih terbatas di Indonesia. Mengandung asam linoleat 44-72% dan asam oleat 11,7%. Selanjutnya yaitu ada minyak jagung. Minyak jagung adalah minyak yang didapati dari hasil ekstraksi atau diperas dari biji jagung dengan warna kekuningan dan digunakan untuk membuat sabun, pelumas, kosmetik, minyak goreng, bahkan sebagai pakan ternak. Minyak jagung merupakan trigliserida yang disusun oleh gliserol dan asam-asam lemak. Persentase trigliserida sekitar 98,6%. Biasanya, minyak jagung mengeluarkan asap saat dipanaskan pada suhu 204 derajat Celcius sampai 213 derajat Celcius. Yang selanjutnya yaitu ada minyak kacang tanah. Minyak kacang tanah mengandung 76-82% asam lemak tidak jenuh yang terdiri dari 40-45% asam oleat dan 30-35% asam linoleat. Sumber nabati yang terakhir yaitu ada minyak biji kapuk. Minyak biji kapuk mengandung asam lemak tidak jenuh sekitar 71,95% lebih tinggi dibandingkan dengan minyak kelapa. Hal ini menyebabkan minyak biji kapuk mudah tengik sehingga kurang baik untuk dikembangkan sebagai makanan. Namun, minyak biji kapuk berpotensi untuk menjadikan substitusi biodiesel. Sumber hewani. Lemak hewani mengandung banyak sterol yang disebut kolesterol, sedangkan lemak nabati mengandung fitosterol dan lebih banyak mengandung asam lemak tak jenuh sehingga berbentuk cair. Lemak hewani ada yang berbentuk padat yang biasa disebut lemak, yang biasanya berasal dari lemak hewan darat seperti lemak susu dan lemak sapi. Lemak hewan laut seperti ikan paus, minyak ikan herring yang berbentuk cair dan disebut minyak. Sumber hewani lemak dan minyak. Yang pertama yaitu ada susu hewan peliharaan, contohnya lemak susu. Yang kedua yaitu daging hewan peliharaan, contohnya lemak sapi, lemak babi, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ada hasil laut, contohnya seperti minyak ikan sarden, minyak ikan paus, dan lain-lain. Sumber lemak dan minyak dibedakan atas jenisnya.
Yang pertama yaitu untuk jenis asam lemak jenuh, sumber lemak minyak hewani yaitu ada lemak daging, unggas, dan mentega. Sedangkan sumber nabatinya bisa berasal dari minyak kelapa dan minyak kelapa sawit. Untuk jenis yang kedua yaitu asam lemak tak jenuh tunggal. Untuk sumber hewaninya dapat berasal dari lemak pada kuning telur, sedangkan untuk sumber nabatinya dari minyak zaitun. Jenis yang ketiga yaitu asam lemak tak jenuh ganda. Untuk sumber hewaninya yaitu berasal dari minyak dan lemak ikan laut, dan untuk sumber nabatinya yaitu dari minyak jagung, minyak biji bunga matahari. Sedangkan untuk jenis kolesterol didapatkan dari sumber hewani yaitu kuning telur, otak, dan jeroan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih sudah menonton video saya sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. See you next time.